Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai bab elektrostatis atau yang dikenal dengan bab muatan listrik dan medan listrik seperti itu. Di video sebelumnya kita sudah fokus di muatan listrik. Kita bahas sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin di video tersebut. Kemudian kita lanjutkan masuk ke medan listriknya. Seperti itu, kita masuk ke bab medan listriknya. Kita lompat saja langsung ke mana medan listrik. Nah, ini. Oke. Jadi kemarin video sebelumnya, kemarin minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, yang lalu lah intinya ya, sudah kita perkenalkan mengenai muatan listrik dan gaya listrik atau gaya elektrostatis atau yang dikenal dengan gaya Coulomb. Nah, selanjutnya umumnya gaya dipahami sebagai gaya kontak. Seperti tangan Anda mendorong atau menarik kereta atau raket tenis mengenai bola tenis. Sebaliknya, gaya gravitasi dan gaya listrik bertindak pada jarak. Ada gaya di antara dua benda, bahkan ketika benda itu tidak bersentuhan. Gagasan tentang gaya yang bertindak dari kejauhan adalah gagasan yang sulit bagi para pemikir awal. Namun, Newton sendiri merasa tidak nyaman dengan ide ini ketika dia menerbitkan hukum gravitasi universal. Jadi gaya yang dia tidak bersentuhan seperti itu, tidak didorong, tapi dia mengalami gaya seperti itu. Kayak gravitasi, kayak listrik itu kan tidak bersentuhan. Atau kayak kemarin gaya Coulomb itu, video sebelumnya gaya Coulomb itu juga tidak bersentuhan, tapi dia mulai bergerak. Bergeraknya karena ada gaya. Nah, cara terbaik dengan menggunakan gagasan medan. Oleh ilmuwan Inggris Michael Faraday, dia mengeluarkan gagasan medan untuk mendefinisikan gaya yang tak bersentuhan tadi. Jadi dalam kasus listrik menurut Faraday, medan listrik, jadi ada medan namanya ya, karena tadi pakai gagasan medan atau aura, memanjang keluar dari setiap muatan dan menembus semua ruang. Jika muatan kedua, sebut saja Q2, ditempatkan di dekat muatan pertama, maka terasa ada gaya yang diberikan oleh muatan listrik yang ada di sana, katakanlah titik P. Medan listrik pada titik P dianggap berinteraksi langsung dengan muatan Q2 untuk menghasilkan gaya pada Q2. Nah, ini sajalah sederhananya ya. Jadi ada Q, kemudian ada titik P. Seperti itu. Ada muatan ini ada medan, ya, ada medan di sini. Kemudian ada titik P yang dia berinteraksi langsung dengan medan tadi. Begitu. Didapatkan atau didefinisikan rumusnya adalah gaya itu adalah Q dikali medan. E itu medan. Maka medan adalah gaya dibagi Q. Q atau Q sumber. Ya, Q asal, Q sumbernya. Jadi kalau ada Q1 dan Q2 ditanya medan Q1 oleh Q2, berarti yang dihitung adalah menggunakan Q2. Karena yang mempengaruhi, yang menjadi sumber medannya adalah Q2, yang terpengaruh adalah Q1-nya, kalau misalkan seperti itu. Ya. Jadi rumusnya E F per Q, atau bisa ditulis K per R kuadrat, seperti itu. Oke, ini contoh. Contohnya sederhana saja. Di sini ada mesin fotokopi. Jadi salah satu prinsip kerja mesin fotokopi itu adalah elektrostatis, gaya elektrostatis ya. Jadi sebuah mesin fotokopi bekerja rata-rata muatan positif ya, dengan arranging muatan positif. Kemudian dia menggunakan permukaan drum yang diberi muatan. Ya, kemudian tintanya juga diberi muatan sehingga dia tarik-menarik dan menempel seperti itu.
Partikelnya itu sekitar 9 kali 10 pangkat minus 16 kilo, di mana membawa rata-rata 20 elektron yang bermuatan. Mengasumsikan electric force ini pada tuner partikel 2 kali, dia exit 2 kali, berarti nanti dikali 2, itu saja sebenarnya, karena exitnya 2 kali. Pertanyaannya adalah berapakah medan pada permukaan drumnya. Oke. Jadi analisisnya adalah electric force pada tuner partikel muatan Q itu adalah 20 elektron. 20-nya dari mana? Karena ada 20 elektron. Berarti 20 dikali muatan elektron. Itu sumber muatannya, sumber elektron, sumber Q-nya tadi. Kita punya rumus F sama dengan Q per E. Jadi Q-nya itu adalah 20 E tadi, 20 elektron tadi. Yang ditanya adalah E-nya, tinggal F-nya. F-nya karena ini prinsip kerjanya menggunakan gravitasi, dipengaruhi gravitasi, maka dia ada berat. Seperti itu, dan beratnya 2 kali dikali 2, karena dia diasumsikan 2 kali berat ini. Untuk sufficient attraction-nya. Nah, di sini langsung aja rumus F sama dengan F itu adalah Q kali E untuk elektriknya, kemudian F sendiri itu adalah massa yang diasumsikan massanya 2 kali lipat, sehingga dia 2 kali 2. Q-nya tinggal kita masukkan saja. Q-nya ini jadi 20E. Sudah tinggal dihitung, ketemunya 5,5 kali 10 pangkat 3, seri itu. Selanjutnya ini contoh yang lebih sederhana lagi karena tidak aplikatif. Sudah ada titik P, ini titik P, kemudian ini ada Q sumber, kemudian ini ada, yang ditanya adalah calculate the magnitude and direction of the electric field. Electric field medannya ya sudah. E sama dengan K per R kuadrat. Langsung ketemu 3 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ya, sederhana saja. Nah, jadi kalau paham hukum kolom ini lebih mudah, karena hampir sama rumusnya. Selanjutnya, garis medan. Garis medan, kalau positif, medannya keluar garisnya. Ya. Kalau ke dalam, berarti muatannya negatif. Jadi kayak positif dia suka memberi, negatif pelit. Ya, seperti itulah sederhananya kalau kita analogikan biar lebih mudah menghafalnya. Ini nanti jadinya medan listrik namanya. Ya. Nah, medan listrik pada konduktor ya, hubungan medan listrik dan konduktor. Jadi kita sekarang membahas beberapa sifat konduktor. Pertama, medan listrik di dalam konduktor adalah 0. Kenapa kok 0? Karena dalam situasi statis, total medannya 0. Seperti itu, kalau dihitung total medannya jadi 0. Jika ada medan listrik di dalam konduktor, akan ada gaya pada elektron bebas. Sehingga elektron akan bergerak sampai mencapai posisi medan listrik, dan karenanya gaya listrik menjadi 0. Itu maksudnya kenapa kok jadi 0. Total gayanya jadi 0. Seperti itu. Nah, ini salah satu aplikasi dari medan listrik ya. Ini dikenal dengan sangkar Faraday atau Faraday cage. Ini saya pernah lihat di film science fiksi itu Transcendent kalau nggak salah. Jadi dia musuhnya adalah sebuah jaringan virus yang tersebar pada jaringan internet, sehingga dia harus membuat antivirus yang tidak diakses atau tidak diketahui oleh virus tadi, karena dia sudah mengakses semua kamera CCTV, sehingga dia membuat sangkar Faraday. Sangkar Faraday ini jaringan di luar dan jaringan di dalam tidak bisa. Yang dalam tidak bisa keluar, yang di luar tidak bisa masuk. Seperti itu. Itu bermain di medan listriknya. Jadi kayak sangkar Faraday istilahnya. Jadi ini yang dikurung bukan manusia di dalam, tapi jaringan. Jadi kalau diibaratkan di sana di dalam ditaruh HP, kita telepon nggak bisa. Seperti itu. Ini salah satu aplikasi dari medan listrik selain mesin fotokopi tadi.
Selanjutnya hukum Gauss ini turunan dari medan. Jadi cara menentukan medan listrik selain diturunkan dari hukum Coulomb tadi, juga ditemukan cara yang lain, yakni dengan hukum Gauss. Tapi ini hukum Gauss lebih aplikatif, lebih ke benda-benda. Sudah, jadi tidak dalam skala partikel. Rumusnya EA cos alfa. Dia konsepnya flux listrik seperti itu. Saya tidak jelaskan detail. Ini konsepnya. Jadi nanti ini akan dijelaskan ulang saat kita membahas mengenai medan magnet. Di sini kalian bisa baca sendirilah. Karena di bab untuk khusus hukum Gauss dan medan listrik saya hanya ceritakan ala kadarnya saja. Tidak banyak, karena tidak saya beri tugas juga. Silakan otodidak saja untuk hal ini. Saya cukup perkenalkan saja. Jadi hukum Gauss itu lebih aplikatif, lebih ruwet, lebih sensitif. Jadi saya tunggu dulu hukum Coulombnya sampai benar-benar benar-benar paham betul. Jadi aljabarnya jalan, matematisnya jalan, kemudian pemahaman mengenai cerita-cerita soal yang sudah jalan. Kita baru bahas mengenai medan listrik dalam contoh-contoh. Seperti itu, yang lebih spesifik, yang lebih kompleks. Seperti itu. Itu saja sih untuk tambahan materinya. Ini tidak saya jelaskan aja, tidak apa-apa, karena hanya mengenai proses penurunan rumus ceritanya ini. Sama ini kenapa kok 0. Ini pakai integrasi atau sigma seperti itu. Pakai konsep. Jadi ini sajalah dari saya untuk tambahan materi di bab tadi apa namanya, bab hukum Coulomb dan medan listrik seperti itu. Untuk detailnya bisa nanti saya jelaskan di grup kalau kalian ada pertanyaan mengenai ini. Ini banyak penurunan rumusnya, ada integral, ada turunan seperti itu. Harusnya saya jelaskan seperti itu, tapi tidak saya jelaskan. Saya jelaskan kulitnya saja. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat, tidak ada tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.